Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laksmi Dwi Lestari, NIM E1E019176, kelas 3E. Di sini kita dengan mata kuliah perencanaan pendidikan. Langsung saja di sini kita akan membahas tentang tema kita, yaitu perencanaan pendidikan di sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat di era abad 21. Langsung saja di sini kita ke latar belakangnya. Baik. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran abad 21 dituntut berbasis teknologi untuk menyeimbangkan tuntunan zaman milenial dengan tujuan nantinya peserta didik terbiasa dengan kecakapan hidup abad di 21. Sejalan dengan pendapat tersebut, Guinness menyatakan bahwa siswa yang hidup pada abad 21 harus menguasai keilmuan, berketerampilan, mampu berpikir kritis, kreatif, serta bisa berkomunikasi atau berkolaborasi yang efektif. Keadaan ini menggambarkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Oleh karena itu, pemerintah merancang pembelajaran abad 21 melalui kurikulum 2013 yang berbasis pada siswa. Guru sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah di sekolah-sekolah merupakan pembelajaran abad 21. Di sekolah formal, pembelajaran sudah dituntut untuk menerapkan pembelajaran kemampuan 4C. 4C yang dimaksud di sini adalah critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Ini dapat terwujud secepat tidak hanya tuntunan pada kinerja guru dalam mengubah metode mengajar, tetapi juga peran dan tanggung jawab pendidik non-formal dalam membiasakan anak-anak menerapkan 4C. Baik, untuk critical thinking yaitu kemampuan siswa berpikir dan bernalar. Untuk communication yaitu bentuk nyata keberhasilan pendidik dengan adanya komunikasi yang baik dari para pelaku pendidik demi peningkatan kualitas pendidikan. Collaboration atau kolaborasi yaitu mampu bekerja sama, saling berintegrasi dengan berbagai pihak dan bertanggung jawab dengan diri sendiri. Creativity atau kreativitas yaitu kemampuan untuk menghasilkan sarana atau menghasilkan sesuatu yang baru. Kreativitas peserta didik perlu diasah setiap hari agar menghasilkan terobosan-terobosan yang baru dan terobosan-terobosan yang berkualitas. Baik, itu dia tadi tentang latar belakang diadakannya perencanaan pendidikan untuk abad ke-21. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga dengan adanya pendidikan diharapkan kualitas sumber daya manusia meningkat. Fungsi dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu, bukan? Nah, di sini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, berkinerja yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 4. Mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Baik, kita lanjut ke rumusan masalah. Mengenai masalah pendidikan, perhatian pemerintah masih perlu ditingkatkan. Ini tercermin dari masih banyaknya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar yang kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, serta distribusi guru yang belum merata. Dampak dari rendahnya kualitas pendidikan akan mengakibatkan keterpurukan negara ini. Jadi, penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, pemerintah
langkah atau tindakan yang sifat menyeluruh, artinya pemerintah pusat maupun daerah bekerja sama melakukan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, reformasi desentralisasi pada awal tahun 2000 telah menjadikan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan-layanan. Hal ini membuat perintah daerah berupaya keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Akses ke pendidikan dasar menjadi prioritas utama analisis kinerja pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat, pusat maupun daerah, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan milenium dan memenuhi standar pelayanan minimum. Pemerintah di Indonesia di bidang pendidikan perkembangan pendidikan anak yang ditandai oleh peningkatan kualitas menengah. Perkembangan pendidikan anak yang ditandai wajib belajar. Dalam rangka wajib belajar diupayakan bagi setiap anak sekolah untuk menempuh tingkat pendidikan dasar secara tuntas. Dengan melalui jenjang pendidikan tersebut, diharapkan anak usia sekolah pendidikan dasar yang merupakan cikal bakal generasi penerus bangsa dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing terhadap sumber daya manusia lainnya dengan negara lain. Salah satu upaya dalam pembentukan sumber daya manusia yang bermutu adalah dengan meminimalkan jumlah anak putus sekolah, karena putus sekolah akan dapat menghambat keberlanjutan siswa dalam meningkatkan jenjang pendidikannya. Indikator pendidikan untuk misi ketiga terdiri dari 3 jenis, yaitu mutu siswa, mutu guru, dan mutu prasarana. Mutu siswa terdiri dari 6 analisis kinerja pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 20 indikator, yaitu satu presentasi siswa baru SD asal TK, yang 2 angka mengulang, ketiga angka bertahun tingkat, keempat angka lulusan, kelima angka putus sekolah, keenam rata lama belajar. Baik, untuk beberapa upaya yang dilakukan masyarakat pemerintah sejak tahun 1990-an untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan mendirikan sekolah-sekolah swasta dengan label unggul melalui berbagai cara. Misalnya di Jakarta ada Sekolah Global Jaya, Madaniyah, Al-Azhar, Pelita Harapan, dan lainnya. Baik, di Nusa Tenggara Barat sebagai daerah yang tergolong miskin dengan tingkat IPM yang berada pada urutan ke-32 dari 33 provinsi di Indonesia, memiliki permasalahan pendidikan yang lebih berat dibandingkan daerah-daerah lainnya. Di Indonesia, beberapa faktor penghambat peningkatan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Barat antara lain: 1. Faktor ekonomi atau kemiskinan, kedua budaya masyarakat, ketiga sistem pendidikan, keempat kompetisi tenaga kependidikan, dan kelima keterbatasan sarana dan prasarana, dan keenam budaya bekerja. Baik, itulah dia teman-teman semuanya tentang beberapa kendala yang ada di Nusa Tenggara Barat dan yang harus diwujudkan oleh pemerintah kita adalah bagaimana agar semuanya bisa terkendali dengan lebih baik lagi, mengingat angka dari kemiskinan yang banyak sekali di Nusa Tenggara Barat ini, agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa mengendalikannya sebaik mungkin, sehingga di Nusa Tenggara Barat ini era pembelajaran perencanaan pendidikannya akan terjalin dan terciptanya pendidikan yang lebih baik lagi untuk daerah Nusa Tenggara Barat kita. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.